situ ada contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia. Perhatikan di sini. Sini bahwa dijelaskan Indonesia dikenal sebagai negara masyarakat yang majemuk. Apa itu majemuk? Majemuk itu bermacam-macam. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Tetapi tetap satu juga. Maksudnya begini, walaupun banyak ras, golongan, agama, suku bangsa di Indonesia itu sekian banyaknya, tapi kita tetap satu Indonesia, satu bangsa dan satu negara, ya. Jadi seperti itu. Nah, keragaman masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman ada suku bangsa, ya. Ada suku bangsa, kemudian ada apa lagi? Ada agama, ada ras, dan bahasa. Ya. Ini keragaman suku bangsa juga. Keragaman suku bangsa ini dapat dilihat dari perbedaan ada warna kulit. Kalau yang tinggal di pegunungan mungkin kulitnya akan terlihat agak putih, ya, karena cuacanya dingin. Kalau tinggalnya di daerah yang panas, mungkin akan terlihat kulitnya warnanya agak sawo matang atau agak hitam-hitaman. Kemudian ada bentuk rambut. Bentuk rambut, mungkin kalau kalian pernah lihat acara TV seperti Jejak Petualang, kemudian Jejak Si Gundul atau Indonesiaku, ya, film-film acara-acara seperti itu. Mungkin kalian akan pernah lihat bentuk rambut. Ada yang rambutnya ikal, pendek tapi ikal. Ada yang rambutnya lurus, ya. Ada yang rambutnya keriting, megar, seperti apa ya? Seperti kembang. Itu, nah ini dapat dilihat dari bentuk rambut suku bangsa, bentuk rambutnya. Kemudian ada bentuk wajah ataupun postur tubuh, ya. Kalau kalian lihat orang-orang yang ada mungkin kalian lihat orang yang kok wajahnya seperti itu. Atau pemain bola kalau dari grup ini wajahnya begini semua, ya, itu bisa dilihat dari bentuk wajah. Kemudian ada tinggi badan, ada yang badannya kecil, ada yang badannya tinggi, ya, seperti itu. Kemudian selain ini suku bangsa juga dapat dilihat dari pakaian adat. Ada pakaian adat. Nah, setelah pakaian adat apa lagi? Ada rumah adat dan ada bahasa. Ada rumah adat dan ada bahasa daerah. Ini contoh-contoh suku bangsa. Ya, kalau kalian lihat pakaian adat seperti di bacaan Festival Budaya Indonesia, itu ada pakaian adat dari suku atau dari warga Maluku, itu pakaian adatnya seperti itu. Nah, kalau kita orang Jawa Barat, pakaian adatnya apa? Pakaian adatnya adalah menggunakan pakaian kebaya. Ya, pakaian kebaya. Tahu pakaian kebaya? Kalau kalian tidak tahu, silakan bisa lihat di Google. Kemudian ada lagi orang yang tinggal di perbatasan, ada pakaian adatnya dari daun, gitu. Itu pakaian adat, ya, ciri khasnya seperti itu. Kemudian ada rumah adat. Kalau di sini di kita itu rumah adatnya umumnya ya di tembok, pakai batu bata. Tapi kalau kalian lihat di wilayah-wilayah perbatasan atau di provinsi yang lain, itu ada yang rumah adatnya, ada yang kampung,
begini, kemudian rumah adatnya ada yang begini. Ya, kemudian ada lagi rumah adatnya yang atapnya bentuknya begini. Ya. Nah, itu macam-macam. Itu rumah adatnya itu perbedaan suku bangsa. Kemudian ada lagi bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Kalau kita orang Jawa, orang Indramayu, dia punya bahasa sendiri. Kalau kita tinggal di Bandung, di sana punya bahasa sendiri, bahasa Sunda. Kalau kita tinggal di Jakarta, di sana juga punya bahasa sendiri, bahasa Betawi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, keragaman suku bangsa seperti ini, perbedaan yang ada seperti ini, apakah ini akan menjadi sebuah permasalahan? Tentu tidak. Di sini dijelaskan bahwa keragaman tersebut menunjukkan keunikan tiap-tiap suku bangsa. Jadi keragaman seperti ini ya merupakan sebuah keunikan atau sebuah kekayaan bangsa kita karena memiliki suku bangsa yang cukup banyak. Kalau kalian lihat orang Jepang, mungkin kalian pernah nonton film Jepang, film-film kartun tapi buatan orang Jepang. Dia selalu menggunakan pakaian adatnya itu saja. Ya, pakaian adatnya mungkin seperti ini saja. Ya, ini biasanya orang Jepang laki-laki, tapi ya seperti ini saja. Tapi kalau kalian lihat suku bangsa, ada yang pakaian adatnya pakai kebaya, ada yang pakaian adatnya pakai belangkon, ada yang pakaian adatnya pakai topinya yang tinggi, ada topinya yang bulat. Itulah keragaman suku bangsa di Indonesia. Cukup banyak suku bangsa di Indonesia, sehingga itu tidak kita jadikan sebagai bahan permusuhan, tapi kita jadikan sebagai bahan sebuah kebanggaan karena negara kita ini kaya akan suku bangsa. Ya. Indonesia itu merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki banyak pulau dan terdiri dari 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kelima pulau besar tersebut ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau terdiri beberapa provinsi. Setiap provinsi diambil oleh dari suku bangsa. Nah, kemudian kalian lihat di sini. Sini ada suku bangsa di Indonesia. Ya, nah, coba kalian lihat Jawa Barat untuk wilayah kita. Di sini ada suku bangsanya, ada Sunda, Betawi, dan Baduy. Ya, suku Baduy itu ada di Kabupaten Banten, di Provinsi Banten sana. Ya, ada di Kabupaten Lebak, Kabupaten itu ada di sini. Ya, suku Baduy. Kemudian coba kalau kalian lihat Sulawesi Selatan nomor 27. Di sini suku bangsanya ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja, ada Bento, ada Duri, dan macam-macam lagi. Nah, ini macam-macam suku bangsa. Ya, lalu bagaimana kita dengan menyikapi ada banyaknya suku bangsa di Indonesia? Dan perbedaan ini kita jadikan sebagai sebuah kekayaan, sebuah kebanggaan. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling menghormati sesama suku, kemudian kita saling menjunjung tinggi dan tidak memecah belah suku bangsa, agama, ras maupun bahasa. Ya. Seperti kemarin ada yang menjawab tidak memilih-milih teman. Ya, dari warna kulit, dari bentuk rambut, bentuk wajah, yang kita tidak memilih. Nah, saya berteman dengan anak yang rambutnya panjang lurus, kemudian saya punya teman lagi yang rambutnya pendek dan ikal. Itu saya tidak pilih-pilih, dan itu seperti itu. Dengan cara seperti itu kita menghormati suku bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah contohnya seperti itu. Tidak memilih teman, kemudian tidak saya mah hanya berteman dengan orang Indramayu saja atau dengan anak yang dari Indramayu saja. Saya tidak mau berteman dengan orang yang bahasanya tidak mengerti bahasa Indramayu misalkan dia bahasa Sunda tidak mengerti bahasa Indramayu, begitu juga bahasa Indramayu tidak mengerti bahasa Sunda. Ya, kita tidak seperti itu. Kita akan sama-sama belajar. Saling mendukung, kita akan belajar. Akhirnya apa? Saya bisa bahasa Indramayu, kemudian saya bisa belajar bahasa Sunda, kemudian dia juga bisa belajar bahasa Indramayu. Jadi seperti itulah cara menghargai berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti
besok itu untuk besok adalah pelajaran olahraga. Jadi nanti sebelum berolahraga jangan lupa tugasnya dikerjakan. Halaman berapa? Halaman 8. Ya, halaman 8. Untuk halaman 8, untuk nomor 1 itu bacaannya ada di halaman 7. 7 paling bawah. Ini untuk bacaannya. Ya, jadi nanti kalian kerjakan, kemudian besok akan Pak Haji periksa, bukunya dibukukan akan Pak Haji periksa. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ajukan bisa melalui WA atau melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video Pak Haji, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.